Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Handi Sunandi Dahlan. Masih berbicara tentang Pilpres tahun 2024 pemirsa. Ganjar Pranowo saat ini sedang kelihatan meredup setelah dideklarasikan oleh Megawati Soekarno Putri tanggal 21 April yang lalu. Hal ini bisa kita lihat bagaimana kunjungan dari Ganjar Pranowo ke daerah-daerah disambut tidak antusias oleh masyarakat. Tentu saja membuat PDI Perjuangan menjadi panik. Kemarin si Adriana Pitupulu mengkritik Presiden Jokowi agar Jokowi netral dalam Pilpres tahun 2024 yang akan datang. Tentu saja ini adalah sebuah bentuk ungkapan kegelisahan dari PDI Perjuangan yang ketika waktu deklarasi Ganjar jadi capres itu pernah berkomentar bahwa nanti bakal ada partai-partai yang bakal merapat. Sampai hari ini baru partai P3 ya, Partai Persatuan Pembangunan, itu pun hanya di tingkat elit alias gerbong kosong, karena di tingkat bawah, di tingkat grassroots masih menginginkan capres lain seperti Anies Baswedan. Nah, dengan demikian tentu saja membuat PDI Perjuangan menjadi sangat begitu panik dengan realitas saat ini. Ya mungkin ke depan bisa berubah kembali ya, tapi sampai saat ini realitasnya seperti itu, sehingga PDI akhirnya harus bersitegang. Bahkan para relawan Jokowi mania atau relawannya Jokowi sekarang sudah mengalihkan dukungan ke pihak Prabowo Subianto. Kemarin juga ketika acara musra itu tidak utuh akan mendukung ke siapanya. Nanti terserah sama Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi memang saat ini masih bersitegang dengan Ibu Megawati gara-gara Ganjar. Nah, sampai saat ini pun baru partai Hanura ya, partai odong-odong dan partai PSI, karena mereka adalah partai gurem ya, partai yang tidak ada di parlemen, sehingga sangat sulit sekali untuk membuktikan bahwa partai ini bisa mendukung penuh suaranya ya, bisa menambah elektabilitas daripada Ganjar Pranowo. Berbeda dengan Prabowo Subianto saat ini kelihatannya mulai bersinar setelah berjuang, berusaha mati-matian sepertinya Prabowo untuk bisa mencapreskan diri tahun 2024 dengan melakukan manuver-manuver seperti mengunjungi mantan jenderal, para purnawirawan ya, seperti menghubungi Wiranto, ketemu dengan Agung Gumelar gitu, dan menemui partai-partai politik, bahkan partai koalisi perubahan pun dia sambangi ya. Berkunjung ke Muhaimin Iskandar, ketemu dengan Erlangga Hartarto, dan terakhir ke koalisi perubahan yaitu menemui SBY di Pacitan, Jawa Timur. Nah, sebelumnya Prabowo juga sempat bertemu dengan Gibran Rakabuming Raka di Solo, dan tanpa disangka Prabowo mendapat dukungan dari relawannya Gibran dan Jokowi di Solo. Tentu saja ini membuat angin segar buat Gerindra ya, sehingga dari situ sudah kita bisa memprediksi, sudah kelihatan bahwa keluarga dari Jokowi secara tidak langsung sudah mengisyaratkan akan mendukung Prabowo Subianto. Nanti komando tinggal dari Pak Jokowi saja ya untuk para relawannya gitu ya. Kemudian Prabowo juga saat ini sedang berupaya untuk menarik Partai Demokrat ya. Kemarin yang waktu di Pacitan itu sepertinya kelihatannya ingin mengajak bergabung
Demokrat ke koalisinya Prabowo. Sebelumnya juga pernah diajak oleh Demokrat itulah Muhammad Iskandar, kemudian diajak oleh Erlangga Hartarto yang menemui AHY dan menemui SBY. Nah, sampai saat ini sikap dari Demokrat masih belum kita ketahui apakah akan merapat atau tetap di koalisi perubahan. Sementara itu pemirsa, Anies Rashid Baswedan masih maju mundur cantik seperti lagunya Syahrini ya, karena maju sedikit mundur lagi, maju sedikit mundur lagi gitu ya. Setelah dia membuat gebrakan dengan mengkritisi pemerintahan Jokowi, itu mengkritisi mobil listrik sehingga berseteru dengan Luhut Binsar Panjaitan, kembali Anies mundur lagi karena ada kasus Johnny G. Plate yang mendera partai Nasdem. Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan BTS di Kominfo senilai 8,3 triliun. Tentu saja ini memukul partai Nasdem dan juga Anies Rashid Baswedan. Nah, dari situ sebenarnya Anies sudah mulai kelihatan agak ragu ketika pengumuman Johnny G. Plate sebagai tersangka. Namun hal ini masih diberikan semangat oleh Surya Paloh terhadap Anies bahwa Nasdem tidak bergeser sedikit pun, seperti kata Anies waktu konferensi pers bahwa Nasdem tetap mendukungnya. Nah, bagaimana dengan PKS dan Demokrat? Kalau PKS sepertinya akan tetap mendukung Anies, sementara Demokrat masih dipertimbangkan karena banyaknya rayuan dari partai-partai seperti Golkar, terus kemudian PKB dan Partai Gerindra. Itu saja pemirsa dari konstelasi perpolitikan Pilpres tahun 2024. Nah, kali ini semoga nanti tahun 2024 tiga kandidat ini bisa bertarung sehingga kita mempunyai banyak pilihan dan bertarung secara fair, secara jujur, secara transparan, dan pihak-pihak penyelenggara juga bersifat adil. Dan seperti yang dikatakan oleh Adian Napitupulu bahwa Presiden Jokowi pun harus bersikap netral. Terima kasih, saya Handi Sunandi Dahlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.